Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak hebat Indonesia. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya kembali hadir untuk memberikan materi lanjutan untuk bab 2 himpunan. Nah, sebelum kita belajar, saya ada sebuah pantun nih, biar teman-teman di rumah juga ikut semangat. Jika kamu tidak pakai baju, pasti malu dilihat tetangga. Jika kamu tidak punya ilmu, seumur hidup akan sengsara. Jadi, adik-adik semua, teman-teman semua yang di rumah, jika tidak ingin sengsara hidupnya, kita harus rajin-rajin menimba ilmu. Rajin-rajin cari ilmu. Kita mulai belajar hari ini ya. Himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Kalau sebelumnya kita sudah tahu yang namanya himpunan. Emangnya ada himpunan kosong? Apakah himpunan yang nilainya kosong? Atau yang isinya kosong? Atau yang ada 000? Mana ya maksudnya himpunan kosong itu? Baiklah, saya akan jelaskan satu persatu. Jadi himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan yang tidak punya anggota itu bagaimana? Nah, di situ nanti definisinya itu dia adalah himpunan, tapi anggotanya tidak ada. Nah, bagaimana notasinya atau simbolnya? Notasi itu kita artikan sebagai simbol ataupun lambang. Nah, di situ lambangnya adalah 0 dicoret atau kurung kurawal tanpa ada isinya. Berarti kalau ada yang seperti ini artinya himpunannya kosong, tidak punya anggota. Nah, K himpunan kosong atau bukan? K sama dengan kurung kurawal 0 tutup kurawal. Nah, ternyata K itu bukan himpunan kosong karena K mempunyai satu anggota, yaitu bilangan 0. Ya, di sini ada 0-nya. Berarti dia nggak kosong karena ada angka 0. Oke? Bisa difahami ya? Tadi kalau menurut simbolnya itu kan kurung kurawal terus tanpa ada isinya. Karena di sini K itu ada angka 0, berarti dia tidak kosong karena anggotanya adalah angka 0 itu sendiri. Nah, coba sekarang perhatikan himpunan berikut. 1. M adalah himpunan kuda yang bertanduk. Kira-kira ada nggak kuda yang bertanduk? Ya ada ya. Nah, disinilah berarti kita bisa simpulkan bahwa M adalah himpunan kosong. N adalah himpunan prima antara 7 dan 11. Ada nggak bilangan prima dari antara 7 dan 11? Angka di antara 7 sama 11 itu ada 8, 9, dan 10. 8 bukan bilangan prima, 9 bukan bilangan prima, dan 10 juga bukan bilangan prima. Jadi N tidak punya anggota. Maka dapat disimpulkan bahwa N adalah himpunan kosong. Sekarang L. L adalah himpunan ikan yang hidup di darat. Ada enggak himpunan ikan yang hidup di darat? Mati ya ikannya hidup di darat. Jadi tidak ada ikan yang hidup di darat. Maka L adalah himpunan kosong. Oke, bisa difahami sampai di sini? Bisa, alhamdulillah. Nah, itulah simbolnya atau notasinya. Kurung kerawal atau 0 kemudian dicoret. Nah, yang berikutnya adalah himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta?
Yang kita tahu itu Tuhan semesta alam. Yang sering kita dengar kan seperti itu. Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam. Berarti Tuhan itu meliputi segala sesuatu yang ada di alam ini. Ada bumi, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Semuanya adalah milik Tuhan. Berarti kita bisa definisikan bahwa himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Untuk lebih jelasnya, nah notasinya dulu. Ternyata notasinya adalah huruf S besar. Contohnya misalnya ada himpunan A. A itu 1, 3, 5, dan 7. Ya, himpunan semesta itu ternyata tidak tunggal. Kita bisa menyebutkan semesta dari 1, 3, 5, 7 banyak sekali. Tadi definisinya kalau himpunan semesta itu mencakup semua unsur yang sedang dibicarakan. Nah, yang dibicarakan saat ini adalah himpunan A. A itu 1, 3, 5, dan 7. Berarti kita bisa menyebutkan himpunan semesta dari 1, 3, 5, 7. Pertama, S besar sama dengan 1, 3, 5, 7. Yang terpenting di sini adalah himpunan A ini itu masuk semua ke dalam S gitu. Jadi asalkan anggota A itu ada di S, berarti S-nya ini adalah semesta. Tapi kalau ada salah satu anggota A tidak ada di dalam S di sini, berarti S yang ditulis ini bukan semestanya dari A. Tapi karena di sini S itu mencakup semua anggota yang dari A atau seluruh anggota A, berarti S adalah semesta. 1 ada di sini. 3 ada juga di sini. 5 ada di sini dan 7 juga ada. Berarti S 1, 3, 5, 7 adalah semesta dari himpunan A. Kemudian semesta yang kedua, kita bisa katakan bahwa semesta dari himpunan A adalah bilangan ganjil. Kenapa? Karena kalau kita katakan bilangan ganjil itu akan banyak sekali, pasti mencakup 1, 3, 5, dan 7, bahkan lebih dari itu. 9, 11, 13, dan seterusnya masih banyak lagi. Terus kalau S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semesta atau bukan? Kita coba cek satu-satu apakah semua anggota dari himpunan A itu ada di dalam S di sini. Kalau ada berarti S ini memenuhi syarat sebagai semesta dari A. Tapi kalau tidak semua anggota A ada di S ini, maka S tidak bisa dinyatakan sebagai semesta dari A. Coba kita lihat. 1 ada 1 di sini. 3 ada juga di sini. 5 ada, kemudian 7 juga ada. Berarti S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah semesta dari A. S bilangan cacah. Kita tahu bahwa bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah jelas ya bahwa A itu ada di dalam bilangan cacah. Berarti S bilangan cacah adalah semesta dari A. Kemudian ada lagi S adalah 10 bilangan asli pertama. 10 bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, berarti 1, 3, 5, 7 ada di dalam S di sini. Artinya S adalah semesta dari A. Oke, bisa dipahami semuanya? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke diagram Venn. Ada yang sudah tahu apa itu diagram Venn? Kalau sebelumnya kita pasti tahu namanya diagram batang, diagram garis,
diagram lingkaran. Itu yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya. Sekarang kalau diagram Venn, apa itu diagram Venn? Diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menyajikan himpunan. Jadi isinya itu nanti berupa himpunan. Seperti apakah itu? Nah, ternyata ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta, komponennya ternyata ada himpunan semesta. Himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Jadi pertama harus gambar persegi panjang, kemudian di ujungnya pojok kiri atas itu ada huruf S. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta selain himpunan kosong digambarkan dengan lingkaran. Jadi tadi kan ada himpunan semesta, terus misalnya ada himpunan yang lain. Nah, himpunan lainnya itu berupa lingkaran atau oval. Ya, boleh lingkaran, boleh oval. Berupa lingkaran-lingkaran. Terus setiap anggota ditunjukkan dengan nokta atau titik. Dan anggota himpunan ditulis di samping nokta tersebut. Mana gambarannya, Bu? Bu, kok saya nggak paham sih? Maksudnya gimana? Kita jelasin secara utuh menggunakan gambar. Kemudian yang perlu diperhatikan nomor 4, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Misalnya anggotanya terlalu banyak, berarti kita langsung pakai titik 3 aja, nggak apa-apa. Ya? Nah, ini dia contohnya, contoh penampakan diagram Venn. Jadi persegi panjang, kemudian di pojok kiri ada S. Kemudian kalau ada himpunan yang lain, misalnya himpunan A sama B, berarti kita bulat-bulat, atau lingkaran. Kemudian anggota-anggotanya ada nokta. Nah, yang dimaksud nokta itu yang ini, bulatan-bulatan kecilnya ini. Ya, harus ada nokta di sebelahnya. Kemudian anggotanya itu di sampingnya, di samping noktanya. Berarti anggota dari A itu 1, 2, 3, kemudian B-nya itu anggotanya 4, 5, dan 6. Sedangkan S anggotanya semuanya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa semuanya? Karena S itu adalah semesta. Jadi semua yang ada di dalam persegi panjang itu adalah anggotanya dari S. Gitu. Sedikit tentang diagram Venn seperti itu. Nanti kita ada lanjutannya, lanjutan materinya. Tapi untuk yang hari ini kita cukupkan sekian. Oke? Bisa dipahami ya? Paham. Yang berikutnya ada pertanyaan atau tidak? Jika ada pertanyaan, nanti bisa sampaikan di chat di bawah kolom komentar. Semoga materi yang saya sampaikan itu bisa difahami, bisa dicerna dengan baik, sehingga bisa membantu kalian dalam memahami materi ini. Dan harapannya nanti bisa mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan depan ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Salam sehat selalu.